Salam sejahtera buat umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Sopakua, dalam 100 hari berdoa dan renungan singkat di saat ini di hari yang ke-15. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan mari kita siapkan hati kita siapkan segala kehidupan kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, dan orang tua untuk kembali merenungkan akan kasih Tuhan lewat pekabaran firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau di saat ini Tuhan, oleh karena kami sangat membutuhkan Engkau. Kami rindu untuk mempelajari firman-Mu, dan kami sangat membutuhkan kuasa-Mu untuk firman yang akan kami pelajari. Olehnya itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Engkau janjikan, Engkau utus untuk hadir bersama-sama dengan kami, baik pribadi maupun keluarga kami saat ini, dikala kami akan membuka lembaran-lembaran firman Tuhan dan mempelajarinya. Kiranya itu akan menjadi berkat, kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekabaran firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam buku Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-5. Mari kita semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di mana saja, kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita melihat apa kata firman Tuhan di dalam buku Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, ketika kita membaca ayat ini, apa yang kita rasakan? Kalau saya sebagai Yosua di zaman modern ini, pastinya saya akan bangga sekali, saya akan senang sekali, dan saya tidak akan pernah takut dengan siapapun ketika saya mau pergi kemana saja. Nah, ini adalah sebuah komitmen Tuhan dengan Yosua. Biasanya kita yang berkomitmen dengan Tuhan, kita berjanji dengan Tuhan. Tapi pekabaran firman Tuhan saat ini, Tuhan yang buat komitmen dengan hambanya Yosua, dengan abdi Musa. Janji Tuhan kepada Yosua. Nah, di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ini berbicara ketika Musa, hamba Tuhan, ketika dia telah meninggal, Tuhan mengasingkan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin pengganti Musa. Memang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel, yang kita tahu bersama sejarah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai sudah di ambang pintu ketika mereka akan masuk tanah Kanaan. Itu bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Itu bukan satu tugas yang sederhana, yang gampang-gampang saja. Tetapi itulah, Tuhan lebih mengetahui siapa yang akan diasingkannya untuk tugas-tugas demikian. Dan Yosua lah didapatinya di sana yang siap untuk menggantikan Musa. Luar biasa sekali janji-janji ini diberikan kepada Yosua. Yosua, bersiaplah engkau untuk menggantikan Musa. Dan tiba saatnya engkau akan memimpin bangsa Israel ini untuk melewati sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan kepada Musa. Dan saat ini engkau harus memimpin bangsa ini untuk memasuki tanah Kanaan itu. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, ini janji yang luar biasa.
komitmen yang luar biasa yang dibuat Tuhan terhadap Yosua waktu itu. Tanah Kanaan, tanah yang beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Yosua masih muda, dia diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang mereka akan masuk saat ini. Dan berita yang mereka sampaikan kepada Musa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh 10 pengintai yang lain. Dan tanah inilah yang saat ini mereka akan masuki. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 3, ayat 4, komitmen yang Tuhan buat kepada Yosua sama dengan komitmen yang Tuhan buat kepada Musa yang sudah meninggal, bahwa di mana telapak kakimu kau injak, maka kau akan aman di sana. Dan janji ini kembali diulang kepada Yosua manakala dia akan menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Di mana telapak kakimu itu diinjak, aku akan memberikan tempat itu kepadamu, kepada bangsa Israel. Nah, umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah komitmen yang Tuhan buat bukan cuman untuk Musa, tetapi itu berkelanjutan sampai kepada Yosua. Dan komitmen Tuhan ini juga bukan cuman untuk Yosua dan bangsa Israel waktu itu, tetapi saudara dan saya sebagai Israel modern yang hidup di akhir zaman pun, komitmen ini masih tetap relevan, masih tetap akan dinyatakan untuk saudara dan saya. Sebuah janji yang sangat mendasar, dan dasar janji ini adalah di dalam firman Tuhan itu sendiri. Tuhan berjanji untuk menjaga dan memelihara Yosua bersama dengan umatnya. Saat ini saya tidak akan takut untuk menyikapi segala kehidupan di atas dunia ini. Saya tidak pernah gentar terhadap apapun di dalam pelayanan, di dalam aktivitas apapun. Saya percaya saudara pun demikian. Kenapa? Karena janji di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 ini akan digenapi di dalam kehidupan kepemimpinan pelayanan Yosua, orang Israel. Dan janji yang sama akan digenapi di dalam kehidupan saudara-saudara, di dalam berbagai macam aktivitas saudara. Di kantor mungkin, di tempat pekerjaan, di sekolah mungkin, di tempat pekerjaan yang lain, di sekolah, di kampus, di mana-mana saja, janji ini akan digenapi. Kejadian pasal 28 ayat 15 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, luar biasa sekali. Ayat ini menguatkan Yosua pasal 1 ayat 5 tadi, bahwa ketika bangsa Israel dalam perjalanan panjang 40 tahun, Tuhan menyertai mereka. Dan penyertaan Tuhan yang sama selama 40 tahun akan digenapi ketika mereka menginjak kaki mereka di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang diasingkan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, kita tahu bersama bahwa tanah Kanaan ini, kalau kita baca di dalam pelajaran 12 pengintai itu, banyak masalah di sana. Ada orang-orang raksasa di sana, ada kaum Enak di sana. Tetapi itu tidak membuat gentar hati daripada Yosua. Kenapa? Karena dia yakin akan janji Tuhan. Dia melihat semua perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan selama dia bersama-sama dengan Musa. Selama 40 tahun perjalanan Israel. Dan tidak meragukan imannya pada saat Tuhan berkomitmen dengannya. Di dalam ayat 5 tadi, Yosua siap untuk menjalankan tongkat estafet sebagai seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan dan siap untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan juga akan pimpin saudara dan saya untuk melewati sungai-sungai kehidupan. Tuhan juga akan memimpin saudara dan saya
melewati badai-badai kehidupan di atas dunia ini untuk menuju kemana? Ke Kanaan surgawi. Kanaan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Mengakhiri akan pelajaran kita pada saat ini, saya ingin membacakan sebuah kutipan pena inspirasi yang terdapat di dalam Ellen G. White Seventh Day Adventist Bible Commentary Limited volume 1 sampai volume 7 yang berbunyi demikian. Janji Tuhan kepada Yosua sama seperti janjinya yang dia janjikan kepada orang Kristen di zaman sekarang ini. Pencipta alam semesta, Bapa keabadian, telah berjanji bahwa semua sumber daya yang dimilikinya demi dan untuk kepentingan kita, hanya untuk kepentingan kita. Dia berjanji tidak hanya kepada Yosua, tidak hanya kepada Musa, tetapi juga untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membuat ketentuan bagi orang Kristen umatnya untuk mundur, harus maju dan terus maju. Sebagaimana dia membuka jalan menuju Kanaan, demikian juga dengan kita, dia akan membuka jalan bagi kita untuk menuju Kanaan surgawi. Mundur berarti gagal. Kiranya pekabaran firman Tuhan di saat ini dapat menolong kita, kembali kita mengerti bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan melepaskan kita dari segala kesesakan hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena waktu yang ada kami boleh gunakan semaksimal mungkin untuk memahami makna firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini dapat tersimpan di hati kami. Ingat akan janji-janji-Mu kepada Musa, Yosua, dan janji-janji itu masih tetap relevan sampai saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.